Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwani a'izza'i rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita membaca kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khair Ibad. Terjemahan bahasa Indonesianya, bekal menuju akhirat yang ada dalam pedoman petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk ke pasal yang ke-10 dari kitab sebelumnya, yaitu faslun fi hadihi fi ta'at. Fasal yang menjelaskan tentang tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Ingat, setiap hari kita bertemu dengan makanan dengan berbagai macam jenisnya, dan itulah merupakan kebutuhan primer atau sekunder. Makanan itu primer ya. Primer. Iya. Tapi jangan salah persepsi. Kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Mana yang benar? Makan untuk hidup. Nah, ahsan. Kalau hidup untuk makan, berarti apa bedanya kita dengan binatang yang lain? Jadi kita makan itu untuk hidup. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bagaimana sikap kita terhadap makanan. Dan ini menunjukkan dan juga sebagai bukti betapa indahnya Islam dan betapa sempurnanya Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya, yang mana sampai dalam hal makan saja Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunannya. Baik, kita baca. Enggak ada Abu Abdullah? Enggak ada ya? Baik, wa kana idza dakhala ala ahlihi rabbama sa'ala hal 'indakum ta'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki rumah keluarganya, rumah istrinya. Kalau kita kan rumah satu istri, kalau beliau kan masyaallah rumah istri-istrinya. Rumah istri-istrinya. Makanya dikatakan idza dakhala ala ahli, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah istrinya, terkadang beliau mengatakan kepada mereka, hal indakum ta'am, apakah kalian punya makanan? Masya Allah. Jadi seorang nabi, manusia yang paling mulia, bertanya kepada istrinya. Ini menunjukkan bahwasanya mungkin saja istri beliau tidak punya makanan. Mungkin saja pada hari itu istri beliau tidak bisa menyuguhkan makanan. Bisa saja. Jadi ini menunjukkan betapa manusia yang paling mulia masih bertanya kepada istrinya tentang makanan yang ada. Dan suatu ketika pernah kita jelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar di tengah malam gelap gulita
di tengah malam gelap gulita, tiba-tiba bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa pertanyaannya sama dan mereka kondisi yang sama. Kenapa? Ternyata mereka keluar di malam itu dalam kondisi perut yang sangat kosong, lapar sekali. Di rumah tidak ada makanan, keluar terpaksa cari makanan. Bertemu dengan Abu Bakar, sama juga kondisinya, nggak ada makanan juga. Bertemu dengan Umar bin Khattab, sama juga, masalah 3 manusia yang paling mulia. Sama-sama kondisi perutnya sangat-sangat lapar sekali. Kalau kita mungkin, Masya Allah, ada apa namanya? Ada kulkas. Ya, kalau nggak punya, sekarang kan ada aplikasi Grab ya. Tinggal pesan aja. Nah, itu masalah. Atau kalau nggak lama, langsung telepon Abu Ja'far. Abu Ja'far, tolong ini insya Allah siap beliau insya Allah. Siap ya Bu ya? Nah, insya Allah siap. Promosi ini. Sangat-sangat simpel sekarang ini. Tapi tidak membuat kita semangat dalam mencari ilmu. Dahulu Masya Allah, para sahabat, para orang-orang termulia, itu kondisi ekonomi mereka. Nah pada malam itu, 3 sahabat ini, 2 sahabat dengan 1 Nabi ini Sallallahu Alaihi Wasallam anhum itu, mereka diajak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke seorang sahabat yang bernama Abul Haytham. Pernah dengar namanya? Pernah dengar Abul Haytham? Pernah dengar ya? Ada di mobil saya namanya Al Haytham. Itu sahabat yang masya Allah luar biasa, terkenal dengan karamnya, dengan kemuliaannya. Jadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada para sahabat ini untuk ke rumah beliau. Luar biasa. Di malam itu beliau disuguhkan dengan suguhan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, ringkasnya demikian. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pergi ke rumah istrinya menanyakan hal indakum ta'am. Ini juga menunjukkan sikap Nabi terhadap istrinya. Bertanya dahulu, ada makanan enggak? Tidak langsung nanya, mana makanannya nih? Tidak. Bertanya dengan lemah lembut. Menanyakan apakah ada atau tidak. Kalau ada kita makan bersama, kalau tidak biar kita carikan, dan begitu. Ini juga adab juga kepada para istri misalnya ketika suaminya pulang ke rumah. Ingat ketika suami pulang ke rumah itu, entah itu matanya letih, pikirannya capek, atau perutnya yang kosong. Kan begitu. Makanya sikap istri itu apa? Sebelum suami pulang, manjakan matanya dahulu dengan tampilan yang cantik. Makanya dia harus dandan. Karena di luar sana banyak pemandangan yang mungkin juga nggak tahu kan, ada yang buruk, ada yang jelek. Nah ketika dia pulang ke rumahnya, dia ingin memanjakan matanya. Makanya istri pun harus memanjakan mata suaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, menenangkan pikirannya. Ya, terutama dengan perkataan-perkataannya. Jangan sampai suatu perkataan disalahartikan oleh para suami. Di antaranya misalnya, ketika suami pulang, jangan tanya kepada suaminya, wahai para istri, dari mana saja? Dari mana saja? Itu di antara pertanyaan yang mungkin kebanyakan laki-laki tidak mau mendengar. Kenapa? Karena istri kan bukan wartawan. Dari mana ke mana. Makanya diganti dengan apa yang disyaratkan oleh Nabi tadi. Mungkin perutnya sedang kosong. Diganti pertanyaan dengan apa? Bang, Mas, Ayang katanya, Beb, mau yang hangat atau yang dingin? Kan begitu kan? Ya enggak? Mungkin dia lagi haus, ya enggak? Maka segera carikan minuman, tanyakan mau yang hangat atau yang dingin. Kan enak kedengarannya kan? Karena mungkin suami capek, jauh, letih, lesu dari banyak pekerjaannya, haus. Segera kasih minum. Kemudian nanti pertanyaannya kalau sudah kenyang, kalau sudah hilang dahaganya, baru tanya dari mana saja.
Kenapa? Bayangkan kalau laki-laki sedang lapar, sedang haus, pikiran kacau balau, itu mungkin apa yang ada dapat dia hancur semua, melayang ke wajahnya dia. Kan begitu ya laki-laki ya? Kalau capek, letih, lesu. Makanya tenangkan pikirannya, manjakan matanya, dan kenangkan perutnya. Ini buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah, nggak nanya yang lainnya. Apa pertanyaannya? Hal indakum ta'am. Apakah kalian punya makanan? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma'aba ta'aman qattu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Jadi haram hukumnya mencela makanan. Ini hadisnya sahih, hadis Imam Muslim rahimahullah taala. Kata beliau, kata Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, bal kana idza ishtahahu akala wa idza karihahu sakata tarakahu wa sakata. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjelek-jelekkan, menghina makanan sedikit pun. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berselera, beliau makannya. Dan ketika beliau tidak berselera, beliau meninggalkannya. Dan dia tidak pernah berkomentar sedikit pun terhadap makanan. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dalam syarahnya, syarah Imam Muslim, dalam kitab beliau, di antara bentuk mencela makanan itu adalah mengatakan makanannya tidak enak. Kata beliau, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarahnya mengatakan, di antara bentuk mencela makanan itu apa? Mengatakan makanannya tidak enak. Dan juga Al-Imam Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskannya dalam syarah beliau di syarah Riyadhus Shalihin. Ketika beliau mensyarah hadis ini, kata beliau, alal muslim ay yashkura ala ma an'ama alaihi min at-ta'am. Kata beliau, kepada setiap muslim hendaklah dia mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepada dia, di antaranya makanan ini. Kenapa? Karena ada banyak di antara di luar sana, di belahan dunia sana yang tidak punya makanan. Tidak makan, tidak minum, bahkan mungkin mereka berpuasa tiap harinya. Bukan karena puasa, tapi puasa mereka terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena mereka tidak punya makanan. Nah, seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya makanan, di antara bentuk syukur kita adalah kita tidak boleh mencelanya. Bisa ngerti ya? Di antara bentuk syukur kita kepada Allah terhadap makanan tersebut, apa ya? Dengan tidak mencelanya. Itu kata beliau. Adalah kita kalau makan, kalau kita berserah makan. Kalau enggak usah. Banyak komentar. Gini, gitu, dan segala macamnya. Kemudian juga, kalau hanya mengkritisi, bukan mencela ya, mengkritisi mungkin kurang sedikit garamnya atau kurang sedikit, itu tidak mencela, hanya mengkritisi. Kalau bilang tidak enak, itu sudah jelas-jelas apa? Mencelanya. Saya ngerti ya? Saya ngerti ya? Baik. Jadi kalau kita berselera makan, kalau enggak, ya usah. Kata Nabi SAW, tarakahu au wasakan. Beliau meninggalkannya dan diam, tidak banyak berkomentar. Apalagi yang masak itu istri misalnya. Yang masak itu istri. Kemudian tidak enak. Kita makan apa ini? Waduh, dia mungkin sudah ngambek berjam-jam atau berhari-hari. Ya Bu Lukman ya? Ya. Dia harus dipuji malah. Harus dipuji. Yang walaupun mungkin makanannya penuh asinnya atau yang lainnya. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim, kata beliau, wa rubbama qala ajiduni a'afuhu la aila ashtahi. Terkadang beliau juga ketika disuguhkan makanan dan beliau tidak berselera, beliau berkata, aku enggak lagi ingin makan. Jadi beliau tidak mencela makanannya, tapi mencela apa? Bukan mencela, melihat kondisi dirinya. Aku lagi tidak berselera makan. Itu bentuk halus penolakan. Kalau mungkin makanannya yang dibawa
kita tidak selera, atau kita nggak mau, atau makanannya tidak enak, atau mungkin kita nggak biasa makan seperti itu. Ya tiba-tiba mungkin ya yang baru datang ke Sumbawa misalnya, tiba-tiba dia suguhkan sepat misal. Ya enggak? Ini ada orang cowok di sini ya. Kalau buat Daniel kan sudah lancar lidahnya ya. Lancar makan sepat sudah. Sudah bisa bikin sendiri? Atau belum? Belum. Tapi bisa makan sepat. Masih bisa. Ada lagi yang Jawa yang lainnya? Belum bisa? Bisa ya? Alhamdulillah. Ya kalau punya istri Sumbawa insya Allah lancar. Bisa insya Allah. Nah mungkin ada orang-orang yang mungkin kita disuguhkan makanan-makanan yang mungkin kita tidak terbiasa di tempat kita. Maka jangan bilang, saya tidak mau. Ya mungkin kita mengatakan, saya, seperti apa yang dikatakan Nabi itu, saya lagi enggak selera makan. Itu diantara sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Atau kebalikannya misalnya, kita orang Sumbawa ini yang biasa makan dengan masakan, apa jenis masakan Sumbawa itu? Apa? Kalau bahasa mati itu tasok namanya, tasok tak? Ya? Tahu tasok tak? Bukan tasok. Tasok itu apa? Masek. Iya, masek. Ya. Kalau matinya itu tasok. Kayak mersek itu kan ciri khasnya Bu Hamdi ya, mersek itu. Nah, tiba-tiba kita ke Jawa, masakannya mungkin agak manis-manis. Terkadang mungkin kita tidak selera. Nah, jangan mengatakan saya tidak mau. Bilangnya mungkin saya lagi tidak selera makan. Sehingga yang menyediakan makanan, yang mau makanan tidak kecewa. Tidak kecewa. Atau mungkin kita disuguhkan minuman-minuman yang mungkin kita tidak pernah meminumnya atau aneh gitu. Ya seperti misalnya kita di sini di Indonesia kan biasanya kalau minum kopi kan ada gulanya. Kita diundang ke Arab misalnya, antum nanti kan haji insyaallah atau umrah insyaallah. Ya enggak? Punya teman di Arab sana dibawakan kopi Arab. Kopi Arab itu enggak hitam, enggak putih, tapi kuning kecoklatan, agak kuning-kuning dikit. Itu enggak ada gulanya. Itu enggak ada gulanya. Tuh kalau kita minum, masya Allah, pahit sekali. Ya antum jangan nolak. Ya perlihatkan antum minum, ya walaupun dikit-dikit, walaupun agak pahit ini, tapi ekspresinya dibiasakan saja. Ya itulah adab kita terhadap makanan kepada orang yang menyediakan makanan kepada kita. Jangan ditolak dan jangan dicela. Katakanlah bahwasanya saya tadi tidak lagi sedang minum atau saya lagi tidak pernah selera bermakan. Baik. Kata beliau, wa kana yamdahu at-ta'ama ahyanan. Dan terkadang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji makanan tersebut. Memuji makanan. Ya apalagi istri yang masak kan, pujilah makanannya agar dia semangat masaknya. Ini bagi yang punya istri ya, yang belum belajar dari sekarang. Berapa orang yang belum nih? Ada yang belum? Abu Hamdi belum ya? Belum yang kedua? Oh masya Allah. Insya Allah. Jadi pujilah makanan tersebut, masya Allah, makanannya enak sekali, luar biasa. Walaupun tidak enak misalnya. Walaupun tidak enak. Seperti apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmal idamu al-khul. Jadi sebaik-baik makanan yang berkuah itu, dikatakan khul itu jenis makanan Arab yang berkuah. Dan ada dagingnya. Ya seperti sop atau apa gitu. Nabi memujinya. Itu diantara dibolehkannya kita memuji makanan. Laisa fi hadza tafdilahu, bukan berarti makanan itu lebih utama, tidak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memuji makanan bukan berarti itu yang terbaik makanannya, tidak. Artinya ini yang baik, yang lain tidak baik, tidak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memuji makanan bukan berarti beliau itu memuliakan suatu makanan sehingga yang lainnya tidak. Enggak semua makanan itu hukumnya mubah. Semua hukumnya mubah. Karena mungkin terkadang orang itu ada yang suka ini, ada yang tidak suka itu. Karena tergantung selera kan, ada yang hobi makan soto, ada yang makan sate, ada hobi-hobi yang makan opor, ada yang lainnya, terserah selera.
Sehingga makanan itu tidak ada yang utama kecuali yang sesuai dengan selera kita. Kata beliau, wa innama huwa madahun lahu fi tilkal halil lati hadara fiha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disuguhkan makanan, kemudian beliau memuji makanan itu artinya beliau menyatakan bahwasanya itulah makanan yang paling enak di antara makanan yang ada pada hari itu. Dan Nabi SAW memuji makanan tersebut tatiban liqalbi man qaddamahu, sebagai penghormatan dan juga memasukkan rasa bahagia kepada orang yang menghadirkannya, plus kepada orang yang apa? Yang membuatnya. Ini dulu anak pernah punya pengalaman menghadiri undangan teman yang lagi nador. Nador nggak tuh? Nador nggak? Teman ini mau nador seorang akhwat, anak temani. Jadi dibawakanlah minuman gitu oleh akhwatnya. Akhirnya Masya Allah diminum oleh teman-teman kita ini. Masya Allah, enak kali makanannya ini, minumannya ini. Seperti yang buat katanya. Dikira yang buat tuh dia, akhwat tuh. Apa kata akhwatnya? Yang buat nenek saya katanya. Yang buat neneknya, bukan dia yang buat. Kayaknya dia tersumalu. Itu intermezzo lah dikit. Artinya nggak boleh kita memuji makanan. Dan juga sebagai penghormatan kepada yang menyuguhkan, dan juga sebagai hiburan bagi orang yang membuatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qurriba ilaihi ta'aman wa huwa sha'im qala inni sha'im. Nah, ini juga adab kita di saat kita sedang berpuasa. Dan puasanya puasa sunnah atau puasa wajib. Qadha kan? Tiba-tiba kita diberikan makanan. Dibawa makanan kepada kita. Atau dikasih makanan. Bagaimana sikap kita? Memakannya atau menolaknya? Kita sedang berpuasa. Lain kalau kita diundang. Ada undangan. Kalau undangan itu apa hukumnya? Undangan untuk makan apa hukumnya menghadirinya? Wajib hukumnya. Walaupun kita sedang berpuasa, puasa apa hukumnya? Kalau puasa sunnah, malah kita dianjurkan untuk menghadiri yang wajib dan meninggalkan yang sunnah. Karena wajib hukumnya harus dilaksanakan, kalau sunnah tidak. Namun ini kita diberikan makanan, ya teman mungkin lagi sedang ngobrol, tiba-tiba teman kita bawa snack, bawa makanan. Apa jawaban kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni sha'im. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Katakan situ, saya lagi puasa, bilang saja. Wa amara man quriba ilaihi an yad'u liman qaddamahu in kana muftiran ay ya'kula ma'ah. Dan juga kalau seandainya dia disuguhkan makanan, kemudian dia ada teman yang lainnya yang tidak berpuasa, dia berpuasa, maka disunahkan mungkin kasih ke dia katanya. Dia mengambilnya atau kasih ke temannya, atau langsung aja coba kasih ke dia saja, saya lagi puasa. Itu juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana muftaran ay ya'kula ma'ah. Tapi kalau sedang tidak berpuasa, maka hendaklah dia menyambut makanan itu, menerimanya. Yang mungkin walaupun tidak selera, tidak suka itu, adalah menerimanya. Apa tujuannya? Menyenangkan hati yang memberi. Kenapa banyak di antara sebagian ikhwan kita ketika dikasih makanan, mungkin karena tidak suka, wajahnya cepat. Itu apa itu? Maksudnya apa? Penolakan atau penerimaan? Ya, penolakan. Iya, bisa menolak, bisa juga menghina makanannya itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terima, walaupun mungkin kita tidak suka, tetap menerimanya. Ketika suka, ayyakula ma'ah, hendaklah dia makan bersama dengan yang lainnya. Dan itulah diantara keberkahan makan itu ketika kita makan bersama-sama. Kemudian wa idza du'iya ila li ta'amin wa tabi'ahu a'lama bihi rabbul manzil. Ketika dia diundang
untuk makan. Apa hukumnya? Menghadirinya wajib. Dan ketika ingin mengajak orang lain bersama dia, hendaklah dia mengabarkan orang yang mengundang. Hendaklah dia mengabarkan kepada orang yang mengundang. Mungkin yang mengundang Abu Daniel misalnya, Ustaz, ayo kita makan ke rumah habis kajian, misalnya kan, misalnya. Ini kan misalnya ini, saya Abu Hamdi ya, misalnya. Boleh nggak saya ajak Abu Hamdi? Kalau dia diam, berarti nggak setuju mungkin, ya nggak usah. Kalau bilang, oh boleh silakan Ustaz, oh ya udah, harus mengabarkan. Jangan tiba-tiba di saat kita tidak mengabarkan, kita bawa orang, mungkin persiapannya sedikit kan, sehingga membuat penghuni rumahnya atau yang mengajak tuh malu. Kenapa? Masakannya cuma sedikit, ini ada orang yang diundang, hanya nggak enak juga kan. Jadi harus dikabarkan dahulu, boleh nggak saya ajak sepulan. Dan juga menyebutkan namanya. Si fulan itu siapa? Sebutkan namanya. Karena terkadang juga ada orang-orang yang mungkin dia tidak mau orang itu ke rumahnya dia. Karena ada alasan yang syar'i misalnya. Ya sebutkan namanya. Si fulan. Kalau dia setuju, pergi. Kalau tidak, jangan dulu. Jangan tanya kenapa tidak boleh. Mungkin dia punya alasan yang syar'i, yang mungkin dia tidak mau orang lain tahu gitu loh. Cukup dia aja yang tahu. Maka harus juga disebutkan namanya. Itu juga adab di saat kita mengajak teman untuk makan dan minum. Kemudian seperti apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari, "In hada tabi'na fa in syi'ta an ta'tana wa in syi'ta raja." Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak untuk makan, minta izin kepada yang berumah-rumah. Ya wahai kamu, katanya, saya ajak sepulan. Kalau kamu izinkan saya ajak, kalau tidak saya suruh pulang. Itu adab kita kepada orang yang mengundang kita untuk makan. Wa kana yatahaddatsu ala ta'amihi kama taqaddam fi hadits al-khal. Wa kama qala li rabibihi Umar ibn Abi Salamah wa huwa yu'akiluhu samillahu wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terkadang beliau mengomentari makanan itu. Ya, ngomentarinya tidak boleh mencela, tapi apa? Dengan memujinya. Masya Allah, bagus sekali makan ini. Beli di mana? Gimana bumbunya? Gimana? Luar biasa. Jadi mengomentarinya. Tapi komentarnya itu harus isinya apa? Pujian-pujian, bukan dengan hinaan yang lainnya. Seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kepada anak dari istri beliau, Umar bin Abi Salamah. Istri beliau siapa namanya? Ummu Salamah. Bismillah wa qul mimma yalik. Jadi beliau juga memberikan contoh kepada yang lainnya ketika makan itu harus dari makan-makan yang ada di hadapan kita. Jangan langsung apa? Kalau bahasa Sumbawanya menjongka. Jongka atau jongka? Ya, tidak boleh loncat makan yang ada di hadapan kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dikunjungi oleh sahabat-sahabat beliau, artinya beliau menerima tamu, beliau aral akla alaihim miraran. Beliau menyuguhkan makanan kepada para tamu-tamunya. Dan itu berkali-kali, enggak hanya sekali saja. Ini juga ada yang harus kita kita bangga kepada orang Sumbawa ini. Ketika ada tamu kan dibawa makanannya, ambil. Itulah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Tidak hanya dipersilakan, tapi diberikan makanannya, dibawakan. Itu sunnah, ini sunnah orang Sumbawa ya. Sunnah yang bagus sebenarnya, yang harus dipertahankan. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima undangan makan bersama, beliau tidak keluar dari acara tersebut sampai mendoakan orang yang mengundang. Apa doanya? Beliau berdoa, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Hadis Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Apa doa beliau? Allahumma barik
Fima Allah barik lahum. Ya Allah berkahilah mereka. Fima razaqtahum, pada apa Allah Engkau berikan kepada mereka dari rezeki-rezeki. Waghfir lahum warhamhum, dan juga ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Itu adab kita kalau kita diundang kepada, atau kalau kita diundang untuk makan bersama, jangan dulu pergi meninggalkan tempat sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ketika berbuka di rumah sahabat-sahabat beliau juga berdoa, aftara indakum as-saimun wa akala ta'amakum al-abrar wa salat alaikumul malaikah. Jadi kalau kita diundang buka bersama oleh orang-orang, maka kita juga berdoa, doa tadi, aftara indakum as-saimun. Sungguhnya orang yang berpuasa telah berbuka di rumah kalian dan telah memakan makanan orang-orang yang soleh di rumah kalian, dan juga para malaikat pun bersalawat kepada kalian di rumah kalian. Masya Allah. Dan juga di antara doa yang kita ucapkan ketika kita menghadiri makan bersama, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqan. Ya Allah, berilah makanan bagi orang-orang yang telah memberikan kami makan, dan berilah mereka air minuman orang-orang telah memberikan kami minuman. Dan juga ini diantara apa yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diantara ringkasannya. Dan ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah kita akan teruskan di malam berikutnya membahas tentang salam, minta izin, dan juga bagaimana cara kita memberikan doa kepada orang yang sedang bersin. Tadi ada orang bersin, apa doa kita? Ya, dia mengucapkan alhamdulillah. Jawaban kita, yarhamkallah. Jawaban yang bersin, yahdikumullah. Pertanyaannya ketika itu di dalam kajian dan ketika sholat, apakah itu dibaca atau tidak? Nanti jawabannya insyaallah. Ini sebagai muqaddimah saja. Baik, mungkin ada yang perlu ditanyakan, disampaikan, atau ditambahkan. Silakan. Nah. Bagaimana dengan jangan basah saja? Bagaimana dengan jangan basah? Undangannya basah, undangannya? Biasa ada makan ini, kopi ada. Masya Allah. Pertama, di saat kita diundang oleh siapa saja, kita harus berbaik sangka. Kita harus berbaik sangka. Karena kita nggak tahu kan, jadi itu ya benar gitu loh. Jadi ya benar. Maka kita harus berbaik sangka. Kalau memang kita anggapnya basa-basi, dari mana yang tahunya? Dari mana tahu? Dari mana kita tahu? Itu yang pertama. Yang berikutnya, ketika kita juga mengundang teman, ke rumah kita, tahu dong, ada nggak makan di rumah kita atau tidak, kan gitu. Jangan sampai kita dicap sebagai, itu hoak terus katanya. Hoak terus. Kita juga kalau ngundang, gimana kalau betul datang gitu loh. Hanya kan kita malu-maluin jadinya. Ya biasa-biasa saja, kalau ada kita ajak, kalau nggak ada yang nggak usah basa-basi. Jadi itu harus dua pihak. Yang ini tidak boleh seuzon, yang sana juga jangan sok basa-basi gitu. Punya kita ajak, kalau nggak punya ya gitu. Insyaallah orang akan memahami kondisi kita dan juga yang lainnya. Itu jawabannya ya. Baik. Lagi yang lain? Bu Hamdi, Pak. Nah, Mas, antum sering bawa kasus ini. Tapi misalnya yang biasa, dia menemui orang di rumah, dan 3 orang. Dia mendatangi orang tersebut bahwa ada undangan makan di rumah si fulan. Karena orang itu sudah siap-siap dengan sarung, dengan setir, dia sampai di rumah sana.
Yang punya rumah heran ada apa orang ini, terus yang dibilang itu makanannya belum ada itu. Wah, ini namanya secara ngeprank gitu. Ingat, orang yang ngundang saja. Misalnya kita diundang, kemudian kita ngajak orang lain saja, kita harus minta izin kan kepada orang yang mengundang tersebut. Boleh nggak kita ngajak teman? Nah, ini ada orang yang nggak ada undangan, tiba-tiba ngajak temannya, ayo ke rumah si fulan katanya, kita mau makan. Ini pasal berlapis dia kena ini. Pertama dia sudah berbohong, ya. Pertama dia sudah berbohong. Yang kedua, di mana bohongnya, di mana kesalahannya, pasal berlapisnya, dia tidak minta izin kepada yang punya rumah. Ya kan, bahwasanya dia mau ke rumahnya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Dia mengajak, dia ke rumah temannya itu tanpa izin dari yang punya rumah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin bertemu kepada sahabat-sahabat yang lainnya, beliau mengutus sahabat yang lainnya, aku nanti ke rumahmu. Ya minimal kan mengabari, minimal mengabari. Jangankan ke rumah orang lain, ke rumah sendiri saja Nabi SAW mengabarkan istrinya. Ketika beliau safar, mengabarkan istrinya, saya akan pulang jam sekian, jam sekian. Diperkirakan. Kalau ke rumah sendiri saja kita mengabarkannya, apalagi kepada rumah orang lain. Yang jelas ini kena pasar berlapis. Kita paham dia. Sehingga kasihan juga kan yang punya rumah. Mungkin lagi santai sama istrinya, ya Bu Lukman ya. Mungkin lagi capek, lagi ngantuk, lagi letih, lesu. Tiba-tiba dia harus menerima tamu. Karena kewajibannya ketika terima tamu kan harus menyuguhkan, yang minimal kan air minum untuk ikram dhaifnya. Ya kasihan tamunya. Sekarang kan masalah mudah kita komunikasi, ada HP, telepon dan segala macamnya. Jangan membuat teman-temannya itu kelabakan. Ini sudah kena pasal berlapis itu. Tinggal Andi, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Kenapa? Karena menyelisihi sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang walaupun niatnya mungkin ngerjain, tidak. Itu kerjaan yang berdosa. Kerjaan teman yang berdosa. Kenapa? Karena menyalahi tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, habis waktu ya. Nah, kita adzan dulu. Masih ya, betul. Ya. Mirip tapi beda. Betul. Ya. Kopi apa cerek itu? Masya Allah. Terus? Turun mesin apa lagi tanggal merah? Masya Allah. Tapi ada dua ya. Yang pertama mengajak teman makan ngopi, tapi ngopinya Masya Allah bukan ngopi biasa, tapi ngopinya luar biasa. Bikin mata melek dan semuanya jadi melek gitu. Ini bukan dia yang melek, tapi istri juga dijadikan melek karena minum itu. Padahal istrinya lagi apa namanya? Lagi apa? Ya, ini yang paham hanya yang punya istri saja. Yang belum harap sabar. Nah, seperti ini boleh atau tidak? Ingat, di sana walaupun kita ingin ngerjain juga harus ditanyakan. Jadi adab itu kan ketika bertamu kan ada pertanyaan yang harus ditanyakan. Mau ngopi atau mau ngeteh? Begitu, atau mau susu. Ketiga minuman kan? Air putih, kopi, teh, apa lagi?
susu. Karena mungkin terkadang ada orang yang mungkin nggak suka kopi. Tapi saya nggak suka kopi. Saya. Tapi ketika dihadirkan kopi, saya terpaksa harus minum. Makanya harus tanyakan dulu. Nah, bisa jadi yang hadir itu mungkin nggak suka kopi atau nggak suka yang lainnya. Atau mungkin ada efek samping dari minuman tersebut sehingga bukan malah kita menyenangkan, malah menyiksa. Malah menyiksa. Maka ada baiknya ditanyakan dahulu. Atau di saat kita menyuguhkan minuman, berikan ini minuman yang khasiatnya 7 elemen misalnya. 7 elemen atau 10 elemen sekarang. Ada lagi yang lainnya? Misalnya gini. Harus dikabari. Karena kalau kita tidak mengabarkannya, berarti kita telah menyalahi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disuguhkan makanan oleh orang Yahudi itu, beliau bertanya, apa ini? Ini bukti bahwasanya beliau suka enggak atau tidak gitu loh. Bahkan juga orang-orang Yahudi ketika menyuguhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertanya dulu, Nabi suka apa? Nabi sukanya apa? Baru disuguhkan apa yang Nabi suka. Jangan kita suguhkan makanan yang yang tidak disukai. Atau mungkin jebakan tadi. Maka harus ada komunikasi antara yang pemilik rumah dengan yang bertamu itu, agar tidak ada kesalahan paham di situ, sehingga yang kasihan itu istrinya atau dia yang tersiksa misalnya. Sudah ada reaksinya, dia ingin pulang, ternyata yang di rumahnya lagi sedang istirahat. Nah itu kan siapa yang salah situ? Yang punya rumah. Harusnya ada komunikasi. Bisa ngerti ya? Tapi yang kedua tadi masalah bisa kita makan bersama, ada orang-orang yang iseng menambahkan makanan untuk teman-temannya. Boleh tidak? Ini suatu ketika, ini dalilnya apa? Boleh tidak, antum bisa jelaskan di sini, antum bisa pahami di sini. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang makan bersama dengan Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sedang beramah tamah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini diantara bentuk candaan yang boleh. Sedang disuguhkan kurma, makan kurma. Makan kurma. Tapi apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan kurma, tapi bijinya diletakkan di piringnya, ada di bekasnya makan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makan kurma. Bijinya tersebut. Kadang-kadang juga bijinya juga tersana. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika saya makan, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, masya Allah, Rasulullah makan katanya tanpa ada sisanya, dimakan semua dengan dengan biji-bijinya. Enggak, sebelum itu Rasulullah bercanda kepada Umar bin Khattab, masya Allah. Umar kata makan banyak sekali makanan, buktinya apa? Buktinya banyak biji-bijinya katanya. Kenapa banyak bijinya? Karena Nabi Rasulullah meletakkan bijinya di depan siapa? Umar bin Khattab. Umar balik lagi. Anda yang makan banyak, buktinya makan sama biji-bijinya katanya. Buktinya makan sama biji-bijinya. Jadi candaan yang boleh seperti itu. Nah, boleh nggak kita nambahkan makanan? Ini juga bagian dari candaan yang dibolehkan, tapi juga tidak boleh kelewatan. Tidak boleh juga kelewatan. Tidak boleh kelewatan. Apa dalilnya? Buktinya dahulu kisah dua ulama, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i dalam waktu kan? Udah ya, tapi sedikit sebentar ya. Imam Syafi'i datang dari Damaskus. Beliau Imam Syafi'i punya 2 tempat tinggal. Awalnya di Mesir, kemudian pindah ke Damaskus, atau Dimashq. Beliau pergi ke rumah Imam Malik rahimahullah yang ada di Madinah. Nah, karena kedatangan Imam Syafi'i ke rumah Imam Malik memintakan kepada putrinya untuk menyediakan makanan yang banyak. Menyediakan makanan yang banyak. Padahal kita kan harusnya makan sedikit kan. Nah, ketika Umar bin Khattab, Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Malik rahimahullah ta'ala, disuguhkan makanan yang paling banyak, Imam Syafi'i makan semuanya. Ditanya, setelah itu, ini ringkasnya demikian. Kata Imam Syafi'i, karena aku bertamu ke rumahnya orang yang soleh, tentu banyak keberkahannya. Makanya aku makan banyak, agar aku mendapatkan keberkahan dari makanan yang beliau suguhkan itu. Ini juga tidak boleh kelewatan. Boleh bercanda, tapi jangan kelewatan.
Lihatlah kapasitas teman-teman yang lainnya. Jangan sampai ada orang yang makannya sedikit, kita tambahkan lagi. Lihat dulu orangnya, wah kayaknya orangnya makan banyak. Ya, enggak apa, tambahkan. Mungkin dia malu menambahkan, tapi dengan kita menambahkan itu mungkin tambah senang hatinya. Tambah senang hatinya. Jadi boleh, tapi jangan kelewatan dan lihat-lihat teman-teman itu. Cukup ya? Kita atan dulu. Atan dulu, foto. Allah Akbar, Allahu Akbar. Allah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Fadhal Abu. Nah, ini sebenarnya sudah pernah kita bahas, tapi nggak apa kita ulang lagi. Jadi di saat orang yang lupa membaca hamdalah setelah dia makan, apakah dia itu mengucapkan seperti ketika dia lupa membaca bismillah? Kalau kita tidak baca bismillah di awal dan ketika ingat di pertengahan kita mengucapkan apa? Bismillah, dua lafaz awalahu wa akhirahu, atau lafaz yang lainnya
Bismillah fi awwalihi wa akhirih. Nah sekarang kasusnya adalah ketika kita lupa baca hamdalah setelah makan. Biasanya orang karena kesibukannya atau karena buru-buru atau karena faktor yang lainnya. Sekarang ada orang yang makan sambil lihat HP. Kan begitu, makan sambil lihat HP. Ada orang makan sambil nonton TV. Ada orang makan sambil apa? Naik motor. Ya, sambil ngobrol. Atau naik mobil. Sehingga dia lupa bahwasanya ketika dia sedang makan itu sebenarnya dia sedang memasukkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia harus ketika makan, sesudah makan harus mengucapkan hamdalah. Nah, ketika dia lupa, tidak ada satupun dalil atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kalau lupa harus mengucapkan bismillah hamdalah. Tidak ada. Yang jelas kalau kita habis makan disunnahkan membaca hamdalah. Kalau lupa, ya tidak juga penjelasannya apakah harus membacanya atau tidak. Tadi pertanyaannya apakah ada jeda? Sebenarnya tidak jeda. Kalau memang kita lupa dan ingatnya pas membacanya pas ingat, maka itu tidak jadi masalah. Karena ibadah itu, sholat saja. Di saat kita lupa, kapan kita boleh melaksanakan sholatnya? Idza dzakarahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha aw mata dzakaraha." Lafaz yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ketiduran, sholat atau lupa, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat, ketika dia bangun atau ketika dia ingat. Maka begitu juga ketika ada orang yang lupa membaca hamdalah ketika habis makan, maka dia mengucapkan kapan? Ketika dia ingat. Ketika dia ingat. Itu Abu? Ya, B. Ya, doanya? Masya Allah. Apa doanya? Iya, makanya apapun doanya itu minimal ada hamdalah. Ada apa? Hamdalah, alhamdulillah. Itu kan tergantung di mana kita makan. Ketika diundang ada doa-doa yang lainnya, atau dikasih makan ada doa yang lainnya. Yang penting ada hamdalahnya. Dan di saat kita ingat habis itu bacakan. Kalau nggak ingat ya kapan kita mengingatnya? Karena lupa adalah hal yang syar'i. Lupa itu adalah udzur syar'i. Tapi jangan kebanyakan lupa atau pura-pura lupa. Ya. Jadi lupa itu adalah udzur yang syar'i. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya Allah, jangan jadikan kami orang yang bersalah kalau kami lupa atau salah. Jadi lupa itu adalah alasan udzur yang syar'i. Nah, di saat kita lupa membaca alhamdulillah, jedahnya kapan? Itu di saat kita ingat kita membaca. Ya minimal kalau tidak tahu membaca doa-doa yang lainnya, minimal apa? Kita baca apa? Alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Cukup. Ada tahmid, ada hamdalah. Kita disuruh baca apa? Hamdalah apa tahmid? Hamdalah. Apa itu hamdalah itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa tahmid? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu jadi tahmid. Baik, cukup ya? Ada lagi? Naam. Tahlilan, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tetangga tetap. Memang ada yang pindah-pindah tetangganya. Ya ini sering kita alami di masyarakat kita, undang tahlilan. Dan ada plus makannya ya. Biasanya itu namanya itu para pemantiknya itu. Kalau nggak ada makanan kayaknya nggak ada yang hadir itu. Makanya diadakan makanan biar banyak yang hadir. Kalau pengajian kan nggak ada makanannya, sedikit yang hadir. Makanan, coba kalau pengajian ada makanan, Masya Allah, banyak yang hadir. Coba kalau kita makan sekarang nanti kajian malam ini ada makan soto, Masya Allah. Habis kajian makan soto, nanti membuktikan pasti banyak yang hadir.
Kalau nggak ada makanan embel-embel, nggak ada yang hadir. Makanya kita harusnya, tadi saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu, manakah yang kita hadiri? Ya hadiri yang syar'i. Mana yang syar'i itu? Apa namanya? Pengajian. Pengajian. Tapi ini juga sebagai pemantik buat kita sebenarnya. Trik-trik dakwah itu. Kenapa kajian kita sering sering sepi? Karena mungkin tidak seperti yang sering kita celah-celah itu. Tahlilan dan sebagainya itu. Ya sekali-kali kita undang juga hadirkan makanan. Jangan kita salahkan mereka sepenuhnya. Ya kenapa mereka hadir? Karena ada makanan itu. Nah bagaimana cara kita agar kita juga mengundang mereka dengan makanan itu? Mereka Masya Allah berani berkorban hanya untuk hal-hal yang salah. Nah kenapa kita tidak berkorban untuk hal-hal yang benar gitu? Untuk hal-hal yang benar. Seharusnya kan ada nilai lebihnya. Plusnya. Itu diantara apa? Trik kita dalam berdakwah agar kita ada kemajuan, Cukup ya? Cukup. Kita akhirin dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.